Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nela Katsy Salsabila dengan NPM 2478056. Pada video kali ini saya akan membuat video hands-on mengenai paket tracer 5.1.9 investigate STP loop preparation ya. Nah, di sini tuh ada uh, objek, lalu ada background atau skenario. Selanjutnya ada instruksinya ya. Oke, nah untuk hands-on kali ini kita itu akan uh, mengerjakan investigate STP loop preparation ya. Lab ini nih bertujuan untuk mengamati bagaimana spanning tree protokol itu bekerja dalam jaringan switch yang memiliki jalur redundant serta bagaimana STP mencegah terjadinya loop. Nah, dalam jaringan switching, penggunaan lebih dari satu jalur antara switch memang meningkatkan keandalan ya, tetapi juga dapat menyebabkan looping yang berbahaya. Oleh karena itu, STP itu digunakan sebagai mekanisme pencegahan. Nah, selanjutnya STP itu atau Spanning Tree Protocol itu merupakan protokol jaringan layer 2 yang digunakan untuk mencegah terjadinya loop pada jaringan switch yang memiliki jalur redundant. Untuk fungsi utama STP itu yang pertama ada mencegah broadcast stream, lalu mencegah duplicate frame, lalu mencegah MAC address table instability, lalu tetap mengizinkan adanya jalur cadangan atau redundancy. Nah, untuk STP itu bekerja dengan cara yang pertama memilih satu switch sebagai root bridge, lalu menentukan jalur terbaik ke root, lalu mengubah status port menjadi forwarding, blocking, listening, dan learning saat transisi. Nah, untuk tujuan dari lab kali ini adalah mengamati status port STP pada jaringan yang sudah cover ground, lalu menjelaskan bagaimana STP mencegah switching loop, lalu mengamati proses konvergensi STP saat jalur utama terputus. Oke, kita langsung saja pada part yang pertama ini. Eh, untuk tujuannya, step 1 ini tujuannya memastikan jaringan dalam kondisi normal sebelum melakukan perubahan. Nah, yang harus kita lakukan itu untuk di sini tuh kita ping dari PC 1 ke PC 2 ya. Kita bisa buka command prompt, ping, kita lihat IP-nya ya. 192.168.1.101. Oke, di sini ping berhasil ya. Yang ini yang menandakan bahwa jaringan awal sudah terkoneksi dengan baik. Oke, kita lanjut ke step 2 ya. Step 2 ini tujuannya untuk mengidentifikasi status port dan root bridge ya. Nah, kita buka switch terlebih dahulu. Eh, kita ketikkan perintah show spanning tree VLAN 1. Nah, di sini kita fokus pada gigabit Ethernet ya, G0/1, G0/2. Nah, untuk hasil pengamatan, itu dari switch 1 tuh G0/1-nya itu G0/1-nya itu forwarding ya, forwarding. Terus G0/2-nya juga forwarding. Kita buka di switch 2 ya. Ini switch 2. Sama aja. Apa tadi? Show spanning tree VLAN 1. Oh, ini kurang MS1 ini. Nah,
Untuk hasilnya di sini juga forwarding ya. Kita lanjut ke sus 3. Terus nah, di sini itu eh, statusnya itu di switch 3 itu G0/1-nya itu forwarding. Cuma dia itu root bridge-nya itu no, dan untuk G0/2-nya itu blocking-nya. Untuk root bridge-nya itu no. Eh, Selanjutnya itu di sini terdapat pertanyaan ya, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, what do you think this link lit means ya? Itu lampu link berwarna orange itu menandakan ini ya, menandakan bahwa port tersebut berada dalam blocking state akibat STP sehingga tidak meneruskan frame data. Lalu yang kedua, what path will frame take from PC1 to PC2? Nah, frame itu akan melewati jalur aktif forwarding yang telah dipilih oleh STP sebagai jalur terbaik, yaitu melalui switch yang memiliki koneksi langsung tanpa port yang diblok. Lalu yang ketiga, why do the frame not travel through S3? Nah, karena salah satu port pada switch 3 itu berada dalam blocking state, sehingga STP mencegah frame melewati jalur tersebut untuk menghindari loop. Dan yang terakhir, why has spanning tree placed a port in blocking state? STP itu menempatkan port dalam blocking state untuk memutus jalur redundant dan yang dapat menyebabkan loop sambil tetap menyimpan jalur tersebut sebagai cadangan. Oke, kita langsung lanjut aja ke part 2-nya. Nah, di part 2-nya ini, step pertama itu kita akan menghapus koneksi antara switch 1 dan switch 2 ya. Kita hapus. Sebentar. Ini saya. Oke. Nah, sudah kita hapus ya. Selanjutnya, buka CLI switch 3. Kita buka nih CLI-nya. Selanjutnya, ini tujuannya untuk mensimulasikan kegagalan jalur utama ya. Nah, kita jalankan perintah show, sama aja show spanning tree 1. Nah, di sini itu ada pertanyaan-pertanyaan juga ya setelah kita menghapus ini. Ini pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, what do you see happen to the status of the G0/2 port during this process? Jawabannya itu port G0/2 itu berubah dari status blocking, listening, learning, dan forwarding ya. Selanjutnya, ada lagi nih. Are any port showing an orange link light that indicates that the port is in a spanning tree state other than forwarding? Why or why not? Tidak ada ya. Setelah konvergensi selesai, semua port yang dibutuhkan akan berada pada forwarding state. Karena tidak ada lagi jalur redundant yang perlu diblok. Oke. Kita coba ping kembali. Kita ping ke PC2 ya. Oke, di sini pingnya tuh berhasil ya. Untuk kesimpulannya, dari lab kali ini bisa disimpulkan bahwa spanning tree protocol sangat penting ya dalam jaringan switching yang memiliki jalur redundant. Nah, untuk STP itu mampu mencegah loop, lalu menjaga kestabilan jaringan, mengaktifkan jalur cadangan saat jalur utama gagal. Proses konvergensi STP itu memastikan jaringan tetap berjalan meskipun terjadi perubahan topologi. Mungkin dari saya itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.